Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Kinematika dan Dinamika akan membahas tentang kompresi pada sepeda motor Vario 150cc tahun 2018. Apakah ada rumus yang bisa kita pakai pada sistem kompresi pada motor ini? Baik, perkenalkan nama saya Saiful Puller. Lanjut abang. Oke, perkenalkan nama saya Ajahar Fadila. Perkenalkan nama saya Sofian Maulana Kasturi Utagalung. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafizari. Lanjutnya. Dan nama saya Randia Solan Simanjuntak. Oke, baiklah. Di sini kita akan membahas secara tuntas apa saja rumus-rumus yang bisa kita pakai pada kompresi mesin. Selanjutnya lihat slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu kinematika pada kompresi mesin sepeda motor. Kinematika mempelajari gerakan tanpa mempertimbangkan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Dalam konteks mesin sepeda motor, kita akan membahas gerakan piston selama proses kompresi. Nah, proses kompresi pada mesin sepeda motor, kompresi tersebut terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ataupun TMA ke titik mati bawah ataupun TMB di dalam silinder. Selama proses ini, campuran udara dan bahan bakar dikompresi sebelum proses pembakaran. Selanjutnya, piston stroke. Piston bergerak sepanjang sumbu silinder dan ada beberapa parameter yang penting dalam menganalisis kinematika. Nah, yang pertama itu titik mati atas atau TMA. Posisi di mana piston berada di paling atas. Yang kedua itu titik mati bawah. Nah, posisi di mana piston berada di paling bawah. Yang ketiga itu stroke. Jarak yang ditempuh piston dari TMA ke TMB. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jika kita anggap bahwa kecepatan piston adalah fungsi waktu, maka rumusnya yakni V per T. V dalam kurung T sama dengan dx per dt, di mana V dalam kurung T tutup kurung adalah kecepatan piston pada waktu T dan X dalam kurung T tutup kurung adalah posisi piston pada waktu T. Pada mesin sepeda motor, gerakan piston biasanya dapat diasumsikan sebagai gerakan sinusoidal karena gerakan piston adalah akibat dari perputaran poros engkol. Posisi piston dalam bentuk fungsi sinusoidal adalah rumusnya X per T sama dengan L per 2 dalam kurung 1 kurang cos dalam kurung 0 tutup kurung, di mana X dalam kurung T tutup kurung adalah posisi piston pada waktu T. L adalah panjang langkah piston atau stroke. 0 adalah sudut putar poros engkol. Selanjutnya, Yang kedua adalah dinamika pada kompresi mesin pada sepeda motor. Dinamika mempelajari gaya dan torsi yang menyebabkan gerakan. Pada kompresi mesin pada motor ada dua faktor utama yang mempengaruhi dinamika mesin. Yang pertama adalah gaya kompresi, gaya yang bekerja pada piston akibat tekanan gas di dalam ruang bakar saat piston bergerak menuju TMB. Yang kedua adalah gaya gesek, gaya yang terjadi akibat gesekan antara piston dan dinding silinder. Selanjutnya adalah gaya kompresi. Pada proses kompresi, campur udara, bahan bakar terkompresi yang meningkatkan tekanan gas. Gaya yang bekerja pada piston dapat dihitung menggunakan hukum gas ideal, di mana V adalah gaya kompresi yang bekerja pada piston. Yang kedua adalah P adalah tekanan gaya gas dalam ruang bakar. Yang A adalah luas penampang piston. Biasanya A sama dengan V R kuadrat, dengan R adalah jari-jari piston. Dengan tekanan P adalah dalam ruang bakar bisa dihitung dengan rumus hukum Boyle jika diasumsikan sebagai gas ideal yang terkompresi. P sama dengan N RT per V, di mana N adalah jumlah mol gas. Yang kedua R adalah konstanta gas, T adalah suhu gas, V adalah volume ruang bakar. Namun dalam praktik tekanan gas lebih sering dihitung menggunakan data pengukuran atau model yang lebih kompleks tergantung pada kompresi yang terjadi. Torsi yang dihasilkan oleh mesin. Torsi yang dihasilkan oleh mesin sepeda motor dapat dihitung dengan rumus T sama dengan F kali R, yang dimana T adalah torsi yang dihasilkan, F adalah gaya kompresi, dan R adalah jarak atau dari sumber poros engkol ke piston. Torsi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan roda sepeda motor melalui sistem transmisi. Nah, baik, di sini kesimpulan dari kompresi motor Vario 150cc ini adalah kinematika pada kompresi mesin sepeda motor melibatkan pergerakan piston dari TMA ke TMB yang dapat dimodelkan dengan fungsi sinusoidal.
Dinamika pada kompresi melibatkan gaya kompresi yang bekerja pada piston akibat tekanan gas dan torsi yang dihasilkan oleh gaya ini untuk menggerakkan poros engkol. Dengan memahami kedua aspek ini, kita bisa lebih memahami bagaimana piston berperilaku dalam mesin sepeda motor dan bagaimana gaya serta torsi berperan dalam kinerja mesin. Sekian hasil dari pembahasan kami tentang kinematika dan dinamika pada kompresi motor Vario 150 cc. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.